kita bersama-sama sudah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar, yaitu Islam dan iman. Dan setiap nikmat kita wajib bersyukur kepada Allah supaya nikmat itu jangan sampai dicabut atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesuatu yang mencabut iman dan Islam, yang menjadikan kita bukan lagi orang Islam tetapi berpindah kepada menjadi orang yang lebih jahat dari orang kafir, yaitu murtad. Kalau sudah orang Islam menjadi murtad, maka tidak boleh lagi berkumpul dengan orang-orang yang Islam. Seumpama perempuan mengerjakan sesuatu yang menjadikan dirinya murtad, maka dia tidak boleh lagi berhubungan dengan suaminya yang masih Islam. Kalau masih berhubungan, maka dia hukumnya zina. Dan kalau punya anak, anaknya itu tidak mempunyai bapak. Dan selama itu ibadahnya semuanya dihancur selama murtadnya. Kemudian kalau negara Islam, maka dia disuruh bertaubat. Kalau tidak mau, maka dipotong lehernya. Tapi kalau negara Islam, bukan Indonesia negara Islam, tidak. Indonesia negara Pancasila. Jadi tidak bisa dijadikan hukum itu tadi. Yang penting kepada kita adalah supaya jangan sampai kita menjadi orang murtad tidak dirasa, tidak merasa diri sudah keluar dari Islam, tidak merasa. Padahal dia udah keluar. Ini kewajiban bagi kita menjaganya dengan mengetahuinya. Pada hari ini kita membicarakan masalah berapakah bahaginya yang menyebabkan orang Islam menjadi murtad. Lebih dahulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi telah menyatakan bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang-orang yang Islam, laki-laki bini-bini, menjaga keislamannya daripada sesuatu yang merusak akan Islam itu, dan menjatuhkan hukumnya Islam itu dan memutus akan Islamnya itu, yaitu yang dinamakan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya di zaman saya telah banyak sekali manusia-manusia yang menganggap mudah berkata-kata dengan satu kalimat, padahal satu kalimat itu mengeluarkan dia dari Islam. Ini di zaman beliau. Ringkasnya di sini bahwa banyaklah kata-kata yang mengeluarkan orang Islam dari agama Islam menjadi murtad. Kita jumlahkan supaya selamat daripada itu. Jangan banyak kata-kata, jangan banyak bicara, jangan banyak omong. Apalagi kita di dalam jahil, bukan ulama. Berarti tidak banyak pengetahuan agama. Nah, mungkin kata-kata kita karena tidak mengetahui keluar kita dari Islam. Oleh sebab itu penjagaan pertama, tahanlah lidah dari banyak omong. Pada hari Kamis tadi kita di rumah sakit Martapura, rumah sakit Datu Jaleha. Karena rumah sakitnya sudah tua, jadi ngarannya Datu Jaleha.
perawat ada nang bini-bininya 3. Mbak itu pembantu bini-bininya 1, 4 sudah. Mbak itu nang menjaga mesinnya seikong, lalakian 5. Limbah itu nang garing seikong 6. Mbak itu pulang nang mahibur bini 3 lah, berapa sudah 9. Anak 2 11. Dokter pulang seikong 12. Dokter yang mengawali lawan dokter Surabaya jadi 14. Tapi sunyi sampai aku teguring mengaruh. Sunyi tetapi ada yang bepandernya. Nah itu bagus. Bagus benar sudah. Nang di luar sunyi kecuali Yasin mendarau. Yasin mendarau konsolatan kamilah. Tapi sudah ditangati, Mbak Yasin di rumah aja kok. Kalau usah di situ. Bingung hantu-hantu nang lihiga situ bingung. Asa maras juga orang Mbak Yasin suatu kamilah kada disurungi banyak. Tapi munnya masih aja kena terpaksa kok menukar pantak. Suruh minum pantai jangan Mbak Yasin sudah lonpel tidur aneh. Nah, pamaraannya motor nyaman benar masuk ke rumah sakit. Pabulikannya ya Allah, hibah. Abah goho ya. Kuriakan. Abah jangan sikong pulang kuriakan. Hendak aku bersuara tiap para sudah mati titit. Mbak motor nak lalu. Jadi sugianya jangan bercampur laki-laki bini-bini itu dikaretak gitu. Dimapa caranya supaya ya dimapa caranya ikam-ikam menjalani. Memang masing-masing pondokan hendak juga. Ya Allah, padahal pada papa melihat orang cuci darah kada juga cuma mahadang apabila silin datang belas silin bulik gitu aja. Nang untung orang berjualan es di Banjarmasin menangisan nang berjual makanan minuman sesudah abah guru pindah ke Matapura aja kada payu lagi berjualan. Nang sudah basubuhan buka orang berjualan payu jadi sepi orang berjualan di Banjarmasin. Nang sama-sama cuci darah yang tujuan menangisan tapi sahabah guru karena kada diberi makan lagi Senin Hamis. Nang sudah bersanggup nasi cuma di sini. Dokter perawatnya minta juga aduh kada ada lagi yang nasi rawan dan sebagainya. Pindah ke Matapura. Jadi bagus lah. Kita sudah tahu berataan. Kita takutan banyak pandai karena kita kada alim. Jangan-jangan pandai kita ini mengeluarkan kita dari Islam. Lalu kita hukumnya berzina siang malam. Laki kada berucapnya itu, kita nang berucap. Nah itu mbahnya pokoknya anak kita semiakannya benci anu padahal lain sudah hukumnya. Jadi ini nang wajib babanaran. Kalau Islam alhamdulillah sudah 2 kalimat syahadat. Iman sudah. Cuma nang mahancurnya ini nang memindah kita dari Islam kepada kekafiran ini diantaranya yang paling banyak adalah di pander. Oleh sebab itu ujar arwah guru Seman galuh-galuhai jangan banyak omong kena matinya tanganga ujar sini. Iya kan? Tanganga jasidin matinya.
Oleh sebab itu abah zaman sekarang tapi kau lagi mendapat manusia. Sebab abah rajin apabila bepandaran itu ada kakawanan kena nang bepandar juga bergagayaan macam-macam. Padahal abah tuh khawatir benar dari gagayaannya itu kalau termasuk di dalam kata-kata nang keluar dari Islam. Jadi lebih baik kita kada mendapat manusia daripada mendapat manusia nang pamandar, nang akibat pandarnya itu mengirip akan masuk kepada murtad tadi. Itulah jadi abah mengundurkan diri sekarang. Ditambah lagi fitnah-fitnah zaman sekarang terhadap diri abah sangat meningkat dan sangat bertambah-tambah fitnah kepada abah dan kepada istri abah. Jadi kita menahan dari fitnah itu, maka tapi kau lagi berhubungan. SMS abah kada menggaduhi lagi. Sampai telepon banyak abah tutup, handphone banyak ditutup. Karena sudah macam-macam sekarang ini. Bini-binian yang bujang-bujangan sudah wani mengirim surat lawan gambar dan sebagainya. Tidak ada lagi malu dan takutan dan macam-macam. SMS beberapa kali bulik macam-macam, isinya kurangnya normal aja, isinya ulun hendak. Sambungannya apa katanya kadang-kadang merasakan lagi. Tentu ulun hendak lawan pian ya kada. Cuma aku kadang menyambung lagi bacaannya. Nah ini udah fitnah luar biasa. Membuka pulang ijazah ya kalau musafahah, musyabakah, mu'anaqah, mulai rasul-rasul mulatus subah dari rasul sarqah nang maharap lawan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan itu Tuhan memasukkan dengan rahmatnya ke dalam surga. Dapat fitnah ganal juga. Sampai abah dipadahkan orang menjual akan agama dengan harga 3 juta dan 5 juta. Ada lagi yang mengirim SMS bahwasanya abah semudah itu menjamin orang masuk surga. Ada lagi yang mengirim SMS lagi bahwa abah itu lebih harap daripada nang tuha-tuha dan sebagainya macam-macam lah. Jadi ringkasnya zaman sekarang fitnah sudah bertubi-tubi. Sesuai sebagaimana Rasulullah limbah sudah Marina Sirin meninggal, maka fitnah besar-besaran datang kepada Rasulullah. Sesudah Guru Saman dan Saman Jalil dan Haji Ibad meninggal, maka wani masyarakat terhadap abah. Waktu nang bertiga itu hidup, kalau pemerintahan hendak main-main non abah Haji Ibad nang maju, Haji Ibad nang maju. Nah, di pemerintahan. Kalau masyarakat nang awam bina bawani malilon abah, maka di situ Guru Saman Jalil nang datang ke rumah orang itu mendatangi itu ini macam-macam. Nah, kalau orang ulama nang macam-macam lon abah, Guru Saman menghadapinya. Sekarang Guru Saman kadada, Saman Jalil kadada, Jibat kadada, maka terbukalah seluas-luasnya orang nang berani lon abah. Adapun abah tetap aja kada wani malawan. Abah kada bisi ilmu balalawanan itu kada bisa. Kada bisi. Babinian di rumah aja temunya macam-macam lawan abah kada bisa melawan nih. Paling abah berpikir hendak menambahi itu aja. Kada hendak balalawanan itu kada hendak. Sebab bini abah ini kan bisi abah juga nya mintuha. Nah dan pula warganya kan banyak nang lalakian juga. Namun abah ini berbuat jahat lawan bini, kalau pula warganya kena menyerang nang sudah nang betungkat ini. Betungkat ini tahulah bajarin kemari Allah Ta'ala jangan nulungi ya tidak rabah. Aturannya nah dua ikung nah dipingkuti mintuna berjalan supaya jangan goyang berjalan. Cuma asa supan juga. Seikong bindi di sini, sikong di sini, maka bertiga kada adil aja. Jadi biar sudah menyerabah-rabah. Oleh sebab itu anak abah seikong nang pinandu melihat abah hendak berdiri bertungkat, langsung dirangkulnya tangan abah, dipingkutinya pulang sebelah sampai kamarinya membawa. Itu ngarannya orang nang paham lawan orang Tuhan. Nangka ini orang tua sudah caranya usia sidin labah sidin mau lalu dipingkutinya itu siapa orangnya ayang kok. Nah banyaknya bisi tapi kada terpikir kayak itu bukan kita memenangkan nang seikong itu mengalahkan yang lain kada
Ada nang lain hendak juga cuma kada wani, ada nang wani juga cuma takutan. Nah itu juga tuh Pang. Kalau dokter mau sulakan kursi roda, mahajatakan nang menunjul pulang. Sifat abah tuh kada mau uyuhakan orang lamun kawa. Kada mau uyuhakan orang lamun kawa. Ya lamun terpaksa, ngaran lagi terpaksa. Waktu umrah melihat kan, nang aku tuh keluar pada kursi roda, Pak berjalan lah nih. Kenapa? Kasihan kawalan ini angkat itu berdua angkat sorong di kursi roda, baik beturun berjalan mati nyerabah mati sahid karena indah banget menyusahkan orang lamun kawa, mun terpaksa kada kawa lagi. Nah, jadi itulah sebabnya abah jadi dipimpin guru banyak menyendiri sekarang dalam kamar. Kadang-kadang terima tamu nang masuk dalam kamar. Dan kada masalah baagak. Rahatan abah nang kada babaju. Tapi kada besempol datang tamu. Inya hendak bana berdapat silakan masuk. Banyak masuk melihat oh sempolan kada ada. Baju kaos kada ada. Kopiah kada ada. Bingung tamunya. Tamunya berhiman, bajas, badasi, kopiah hitam, urang-urang pindah berpangkat lagi, dai sejuta umat lagi, nang menghadapi kayak ini bingungnya. Abah kada tahu kisah itu Pang, demati asal eler aja jangan terbuka, untung. Lo daurenya apa aja unda jadi disambut sidin nangkal sing bajuan itu aturannya untung benar unda artinya melihat sidin rahatan seksi. Maka susu abah ini begono nyebal lamak belamak 71 timbangan sudah maunya sampai 100 kayak apa kayaknya kan mau pinandu lagi sama. Nah, jadilah berataanlah terutama anak biniku berataan ingatakan bahwa nang banyak benar mengeluarkan manusia dari Islam adalah pander. Kita kada alim, ya kan? Nang alim itu laki, seorang bini sidin kada alim. Jadi kada tahu nang apa pander nang jadi murtad kada tahu. Maka bahayanya dan benar. Mbah macam apa cara mengatasinya? Dijaga-jaga ya pandai, jangan tapi banyak tuh. Gantinya apa? Sekurangnya berdiam. Kalau tidak, la ilaha illallah. Gantian papander, la ilaha illallah. Lamun koler juga, berdiam barang. Kalau la ilaha illallah nyata aja sudah. Orang membaca la ilaha illallah dapat pahala, itu nyata sudah. Orang nang berdiam Pang, man sakatan aja. Siapa berdiam selamat. Lamun pander nang bagus, lawan kita berdiam, mana dua. Pander nang bagus diumpamakan lawan berdiam seperti emas dengan perak. Bapander seperti perak, berdiam seperti emas. Talarang nang mana? Ini macam apa supaya awa berdiam? Menyerongon. Apabila duduk berdua, mesti bapander. Bujur kan? Berdua duduk itu nang ini berdiam, lalu rasa kipuh aja lalu. Mesti anak bapander. Nya duduk berdua, lamun duduk serongonan bapander juga sampai ngarannya sudah tak. Serongonan bapander juga gerunum. Terus suruh obat tidur aja sudah tak. Gilaan nantinya, mun serongonan bapander juga.
Ini doakan pulanglah mudah-mudahan Amba bisa cuci darah di rumah aja. Macam apakah Tuhan mengaturakan para dokter lawan bupati supaya di rumah aja cuci darah. Ngalih menjaga mata di lorong, ngalih menjaga telinga di lorong. Banyak yang merusak mata, merusak telinga. Sedangkan mata gasan melihat Allah, telinga gasan mendengar kalam Allah. Apabila telinga dirusak di dunia ini, mata dirusak, karena masuk surga kada mendengar kalam Allah dan kada melihat zat Allah. Karena mata lawan telinga salah menggunakan waktu di dunia. Munnya di rumah aja cuci darahnya ranai. Dokternya di Kiau ya lah ke rumah, Bandung dokter Surabaya juga. Perawatnya ya Surabaya juga, ya kada. Ya orang-orang Surabaya juga ngaranna. Jadi di Kiau ya ke rumah aja. Ongkosnya, tekeknya, lawan duitnya sama bulek, iya seorang juga, ya bek di rumah aja ya kada. Mesinnya nukar misalnya, nang murah-murah aja. Mudahan ada jalannya, kita di rumah aja sudah. Jadi kada napa-napa. Ranai di rumah aja, bangun guring, surung, cucuk, tuntung, ranai. Kada lagi bermacam-macam. Sebab supir hawar juga, apalagi polisi hawar juga, menganjurkan polisi, mengambil polisi, mbak supaya jalanan jangan macam-macam. Di Martapura apa polisi juga pulang tenang. Malah berganti polisi lawan kodim pulang jaga di rumah sakit. Yang mulai di atasannya tuh lawan abah nih parak, mulai Kapolri nang parak lawan abah. Nah, kepala TNI parak lawan abah dah. Ya kan? Nang di atas pada itu parak juga presiden lawan wakilnya. Ya kan? Ibu Mega itu lawan abah kan parak. Mulai sidin masih di dalam partai Banu Raja sudah kemari belang. Sampai jadi napa wapres, sampai jadi presiden loh ini. Nah, itu Hamzah Hasna sampai bemalam di rumah. Jadi mun sudah nang paduan itu lawan abah ne parak, nang lainnya parakan juga berataan. Lalu nang di bawah-bawah di Martapura, di Banjarmasin parak juga berataan dari pejabat-pejabat itu berataan. Nah, itu. Cuma kasihan ya, anjurakan bulik kalau makan kasihan. Ya mudah-mudahan kita sadar Rasulullah. Pertama kata-kata. Waqad kasura sungguhnya banyak sekali fi hadzal zaman di zaman ini at-tasahulu bil kalam, urang nang menganggap enteng perkataan. Wala yarawna hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum an dinil Islam wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kauni kufra. Dan banyak sekali keluar dari manusia-manusia zaman sekarang ini kata-kata nang mereka tidak menganggap dosa kata-kata itu, apalagi menganggap menjadi kafir. Padahal itu bukan hanya dosa, bahkan mengeluarkan dia dari Islam kepada kekafiran. Adapun yang menyebabkan murtad ada 3. Pertama, i'tiqad di dalam hati. Ini tanpa perbuatan dan tanpa perkataan. Hanya di dalam hati aja. Keyakinan di dalam hati. Artinya pekerjaan hati, bukan muntung dan bukan anggota. Nang kedua perbuatan, bukan muntung dan bukan hati. Kelakuan apabila ba'itiqad seperti itu murtad. Apabila berbuat seperti ini murtad. Nang ketiga, wa aqwalun perkataan. Biar ada berbuat, biar hati kada apa-apa, tapi muntung mengucapnya itu keluar dari Islam. Jadi 3. Tiap-tiap satu dari yang 3 itu, maka banyak sekalilah cabang-cabangnya. Seperti lautan yang tidak ada pinggirnya. Nang 3 itu pecahnya banyak banget. Oleh sebab itu orang-orang dahulu
menangis takutan kalau mati kada Islam. Khawatir orang-orang wali-wali kalau mati di luar Islam. Karena yang mengeluarkan dari Islam itu sangat banyak. Di antara i'tiqad hati yang mengeluarkan orang Islam daripada Islam, yaitu ragu-ragu pada sifat Allah, seperti wujud dan mukhalafah. Allah bersifat ada, cuma kada kau dilihat. Karena kada melihat Tuhan, timbul keraguan. Ragu-ragu di hati ini menjadikan seseorang Islam menjadi murtad. Yang kedua, misalnya ragu-ragu pada tentang sifat Allah mukhalafah. Tuhan menyalahi bagi segala yang baharu. Lalu timbul di hati. Kalau Tuhan kada sama lawan diaku, sedangkan di Quran ada mengatakan Allahu nurus samawati wal ardi. Allah Ta'ala cahaya langit dan bumi. Di dalam terjemahnya pun demikian. Kan Quran itu ada tafsir, ada terjemah. Nang bahasa Latin itu semua terjemah, bukan tafsir. Jadi ibu-ibu kalau katuju menukar terjemah Quran, itu bukan tafsir. Di antaranya Allah nurus samawati wal ardh. Bermula Allah cahaya langit dan bumi. Lalu timbul pikiran, kalau cahaya langit dan bumi berarti Tuhan sama dengan matahari. Nah, sedangkan Tuhan mukhalafah lil hawadis, karena membaca akan terjemah tadi, lalu bisa berubah nang Tuhan mukhalafah, meumpamakan Tuhan seperti matahari. Sebab Tuhan cahaya langit dan bumi, matahari mencahayai langit dan bumi juga. Nah, keraguan-raguan demikian langsung dia keluar daripada Islam. Jadi jangan ragu-ragu nang Tuhan bersifat wujud dan lain-lainnya. Daripada yang sudah kita yakini 20. Jangan ragu-ragu lagi. Dua, ragu-ragu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam apa? Apakah Nabi Muhammad itu Rasul, ataukah Nabi Muhammad itu manusia biasa? Kalau manusia biasa, kada cocok. Kalau manusia luar biasa pun kada cocok, ujarnya si Hatim. Mbah macam apa? Hajin Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala juga cuma preman, kada berpakaian dinas. Ada pulang gurunya nang melajari. Di manakah gurunya tahu? Di Banjarkah? Di Samarinda? Di manakah nang melajari ilmu sasar? Kalau inya pakaian dinas, Allah namanya, ujar guru nang sasar. Kalau inya preman, Muhammad ngarannya. Jadi Muhammad iya Allah, Allah iya Muhammad, ujar si guru itu. Di mana gurunya terserah saja. Di Banjarkah, di Samarinda kah gurunya itu, di Kota Baru kah, di Sekumpul Jua kah, nang bunyi guru kabatinan kah bunyinya. Padahal jelas bahwa Nabi Muhammad Rasul. Apabila Rasul itu manusia, bukannya qadim, bukannya Allah. Nang kayak apa aja tetap manusia. Walau hebatnya luar biasa, tetap makhluk. Kada bisa berubah. Kalau pang hebatnya Nabi Muhammad lalu menjadi Allah, kada bisa. Ada lagi nang melajari lawan babinian lawan lelakian bahwa Muhammad itu adalah sifat, Allah Ta'ala adalah zat. Sasat jual ini mau jual babinian ini mendangari guru nangka itu.
Ada lagi yang memandahkan Nur Muhammad itu qadim. Arti qadim itu Tuhan kan. Maka Nur Muhammad itu adalah awal makhluk. Makhluk tapi nang pertama, nang penuhanya. Kenapa dipadahkan qadim? Umpatan jua babinian mendengar lawan gurun itu. Dimapaikan. Di sidang gurun itu pulang dipadahkan sasat, dipadahkannya nang menyidang ini jinya belum sampai lagi. Karas banget. Oleh sebab itu ikam terserah aja tak. Hendak mengaji di sini, lawan mengaji di lain, bercampur-campur terserah aja. Mun hendak di kapal sini, Mbah Anu di kapal nang lain terserah aja. Kasih itu kemari. Kasih itu kemari jadi nang sebenarnya murid itu murid siapa? Menang kasih itu kemari mengaji murid siapa? Artinya gurunya itu siapa? Istilahnya nang bertanggung jawab itu siapa? Ya kada KTP-nya tak KTP mana? Ya kah orang Indonesia kah nenek? Orang Irak kah? Mbah Anu di Irak, mana di Indonesia? KTP-nya kan di mana? Mbah Anu mengaji di sini, Mbah Anu mengaji pulang lawan guru nang sasat itu. Ini langgar ini gasan kita menuntut ilmu lawan beribadat. Jangan sampai langgar nang aku disuruh Allah Ta'ala mengusahakannya membangun ini. Duit Allah Ta'ala ada lawan di aku disuruh mengusahakannya dengan akal yang diberi Allah Ta'ala, dengan perintah daripada Rasulullah SAW, menukar tanah nang ini pertama 60 meter kali 60 gasan langgar. Duit Allah Ta'ala yang ada di kantong aku sendiri, kada bepintaan lawan siapa apa, membangun kada bepintaan lawan siapa apa. Bupati dan pemerintah saketeng kada umpat. Karena sampai Ibu Tin waktu itu hendak memberi duit membangun langgar ini, jawabanku saya kada mau membangun sesuatu bangunan kecuali duit bangunannya lebih daripada pembangunan itu baru dimulai. Maka itu. Jadi ringkas kata ditambah lagi bahwasanya aku cagar mati, bini cagar mati, anak gasan mati juga, dan sanak cagar mati, nukar pulang tanah. Sekian meter panjangnya dan lebar gasan kubur yang dihigas ya. Guru Saman hendak juga umpat berapa nyawa nukar, ulun nukar 10 juta. Ujar Guru Saman hendak umpat gasan kubur ni 5 juta separuh. Ujar kau sudah dibayari? Ujar sidin mun sudah dibayari kata kawal lagi ya udah tak. Mbah lima pak unda bari akan aja 5 juta ni lawan nyawa. Ujar kau ada ketambahannya lagi. Sebab duit yang datang dari wali Allah Ta'ala kada danang kada halalnya. Halal semuanya. Tatawa Guru Saman. Bagaya sidin. Ada tambahannya kena mun nyawa kawin dia sidin. Guru Saman apabila abah kawin ke 7 benar sidin nak-nakan berapa jujurannya sidin bayari. Wah ini abah nak kawin kan ada lagi nang bayar ya kan. Bayar sorongan sakit. Ya berpikir dulu lah. Tapi mun si ayang itu jar biar artinya seperangkat alat mendulang hakona. Pada nang bunyi sejuta tuh kebanyakan 1 juta. Mun dirupakan lawan sen-senan banyak benar. Padahal semuanyaan sama aja, bau tai palak juga. Itu 10 juta nang ini semalam kada ingat lagi ada tulisannya itu ada nukarnya. Mbak itu gasan tanah kena rumah itu mintuha umpat nukar situ mengurangi akan kolong kosong sorong keluar umpat itu nang sisanya itu gasan kok nang aku pang napa ada duit cekal nukar tanah itu kan ada kesah rumah nang di keraton tuh bang dijual
Nang nukar ini ikut nih. Ya kalau kan 50 bahari ya kalau. Nah, mau 4 takan di sini. Coba ya kalau kuburannya tuntung lalu hendak diulah orang tempat ini gasan dunia seperti tempat ini diulah cagar bakampanye partai aku kada ridho cara apapun kampanyenya aku kada ridho. Hiduplah aku, mati kah sudah, jangan digunakan lain dari menuntut ilmu dan ibadah. Jangan digunakan untuk politik tempat yang mulia ini. Nanti bala akan turun habis-habisan di sekumpul ini, bahkan di Martapura. Penjaga langgar ini diketuai oleh 2 orang, Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Dua-duanya ini anak oleh Malkan garis miring Datu Bedok. Itu penjaganya. Seorang wali besar murid Datu Kalampaya yang gelarnya Bedok, ngarannya Malkan. Punya anak 2, Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Jadi hati-hati kalau orang hendak main-main di sini. Lamun aku berbuat jahat, aku suruh nang baduan itu her itu kacak lah nenennya. Ya nang kesakitan tah, sakit mana kenapa sakit mana jatuh ulun. Dicocok sidin. Mun aku hendak tapi seumur hidup kalau bisa. Abah nang dipermainkan orang macam-macam permainan, hendak dibunuh orang macam-macam, kada pernah abah minta bantu lawan bubuhan itu. Lawan bubuhan jin itu kada pernah. Di antara datu abah yaitu bini Muftu Khalid itu ada bubuhan Gusti. Nang Rahimur Rahman, yataghashshahum ar-rahmah wal maghfirah wa yu'inu 'alaina wa 'ala dhurriyyatina ila yaumil qiyamah. من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يدخلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا ووالدنا وأمهاتنا في زمرة عباده الصالحين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ارزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين وصحة كاملة وعافية كاملة يا رب العالمين لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين أن الله رزقنا وإياهم حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. على هذه النية وعلى كل ما نوى في صلاة صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الذاكرين. Diharap supaya muntung sunyi berataan, tenang-tenang,
Allahumma shalli ala Muhammad. رضي الله عني وعنكم وعن جميع إخوان المسلمين. Qala radhiyallahu an, pertama-tama mari kita bersama-sama membuka pikiran dan dada kita bersama-sama serta mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hati dan pikiran kita dibersihkan dan diluaskan dan dilebarkannya untuk menerima akan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hati dan pikiran kita semua laksana satu kendaraan yang tidak mempunyai akan minyak untuk berjalan. Adapun minyak, oli dan solar untuk menggerakkan akan mobil hati dan badan kita untuk menuju hadratnya Allah Subhanahu wa taala adalah melewat taufik dan hidayah daripada Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala membersihkan tangkinya hati kita dan pikiran kita, agar supaya minyak yang akan masuk ke dalam tangki ini betul-betul ikhlas, tidak ada campuran lain, sehingga mobil-mobil kita ini tidak ada terganggu di tengah-tengah jalan untuk mencapaikan sa'adatud dunia wal akhirah, kebahagiaan kita, keselamatan kita, kesenangan dan kelapangan kita dari sekarang sampai ke negeri akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Bayangkan hai anak-anakku semua, kalau seseorang yang tua melihat anak cucu, buyut-buyut dan turunannya berkumpul di depannya dengan bersama-sama melihat dan memandang dan mendengarkan nasihat dan pepadah daripada kakeknya, maka niscaya hati kakeknya itu luar biasa gembira dan rianya. Kita semua umatnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah melihat umatnya berkumpul di dalam satu tempat? Abah yakin bahwa Rasulullah mencocorkan air matanya karena kegembiraan melihat umatnya berkumpul di dalam raudhah min riyadhil jannah, di dalam kebun daripada kebun surganya Allah. Majlis ini diberi nama dengan raudhah, artinya kebun surga, akan membawa kita semua nanti ke dalam surganya Allah. Ingat bahwa surga adalah dua. Di dunia surga satu, di akhirat akan datang
Surga dunia adalah surga ilmu agama. Surga akhirat adalah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, Firdaus dan lain-lainnya. Kuncinya dua surga ini di tangan Habibuna wa syafi'na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa kita mencintai beliau, kita tidak berada di belakang beliau. Kita tidak bakal masuk surganya Allah apabila kita berada di saf yang di belakang dari Rasulullah. Kuncinya di tangan Rasulullah. Beliau akan membukakan pintu surga dunia dan akhirat. Maka beliau masuk duluan, kemudian anak cucunya duluan, kemudian kita yang cinta kepada beliau itu di belakang. Ya Rasulullah, ya ahla baiti Rasulillah, tolong bawalah kami semua masuk surganya Allah dunia akhirat. Kami insya Allah tetap mencintai kamu ya Rasulullah dan mencintai anak cucumu ya Rasulullah. Pada ini hari hadir saudari kita, anak abah, yaitu Elvi hadir. Dia punya suami, cucunya Rasulullah. Dia cinta kepada cucu Rasulullah. Dia mengandung dalam perutnya beberapa orang cucu Rasulullah. Luar biasa. Tidak sembarang parut yang mengandung nurnya Rasulullah. Tidak semua perut. Kalau sudah tidak ditentukan Allah, tidak akan mengandung cucu Rasulullah di dalam perut seseorang. Orang yang mengandung cucu Rasulullah dalam perutnya, itu sudah orang yang dipilih oleh Allah. Oleh sebab itu, semua kita hendaklah menjaga akan kemuliaan dan kebesaran yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan kita tidak memeliharanya, jangan kita tidak mensyukurinya. Yang penting kepada kita pemeliharaan. Seorang guru menjadi ustadz kita, menjadi ayah angkat kita. Di antaranya lagi menjadi keluarga kita. Di antaranya lagi menjadi tetangga kita. Di antaranya lagi guru besar itu adalah menjadi suami kita. Jadi kepada orang yang sudah bertetangga dengan guru besar, dan guru besar menjadi ayah angkatnya, dan guru besar menjadi ustadznya, apalagi guru besar itu menjadi keluarganya, apalagi guru besar itu menjadi lakinya. Menjaga ini yang lebih berat daripada mencapai dan mendapatnya itu. Allah tidak merubah janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu berterima kasih kepadaku, menjaga akan nikmat itu dengan mensyukurinya, seperti berbuat taat kepada seorang suami itu, taat kepada guru itu, taat kepada jiran itu tadi, maka umurnya orang-orang itu ditambah Allah Ta'ala panjang. Walaupun guru itu dalam keadaan sakit berat, tapi namun Allah tidak mencabut rohnya. Kita punya pilihan. Walau sakit tapi masih ada,
lebih bagus daripada segar bugar tapi tidak ada. Betul? Ujar babinian di rumah, biar pian sakit umur 100 tahun tapi ada aja, kawa aja dikulai-kulai. Lamun sudah tak ada, apa gunanya? Jadi terserah kepada seseorang yang dapat nikmat, apa dia betul-betul syukur atau tidak. Syukur akan diperpanjang, dan apabila kafir nikmat akan diputus. Mengenai musibah dan nikmat, anak-anakku semua, kita kembali kepada satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu nisfan, nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Iman itu adalah 2 paruh, katanya Rasulullah. Kalau separuh tidak bakal sempurna. Manusia kalau separuh aja, dari kepala ke kaki separuh, mata sebelah, kuping sebelah, hidung sebelah, mulut sebelah, tangan sebelah, kaki sebelah, Gunung Putra Bulu sebelah. Apa artinya sebelah? Enggak sempurna, tapi kalau sudah 2 belah menjadi 1, namanya sempurna. Ingatlah anak-anakku bahwa iman separuh syukur, separuh sabar. Oleh sebab itu Allah memberikan kepada kita jalan menuju sempurna iman. Didatangkannya kenyamanan supaya mendapat separuh iman, yaitu syukur. Dirobahnya mendapat kesusahan supaya mendapat yang kesempurnaan iman, yaitu sabar. Tidak ada orang yang syukur sahaja, tidak ada orang yang sabar sahaja. Pasti ada syukurnya, ada sabarnya. Ada sabarnya, ada syukurnya. Ada langit, ada bumi. Ada atas, ada bawah. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada hujan, ada panas. Ada sakit, ada sehat. Ada kaya, ada susah. Semua yang 2 ini menurut hadis Nabi adalah kebajikan, keuntungan. Jangan mau separuh aja. Ya Allah, saya mau syukur aja. Enggak mau. Yang satunya, ya Allah, saya minta diberi sabar aja. Enggak mau. Mau sebelah aja. Nenen sebelah, kan enggak bagus. Betul enggak? Nah, oleh sebab itu kita lihat apa yang datang ke diri kita. Di sini saya dapat nikmat, separuh iman saya syukur. Di jihad ini saya dapat musibah, berarti saya dapat yang separohnya, yaitu sabar. Alangkah Allah Ta'ala betul-betul kasih sayang kepada saya. Begitu. Jadi hidup ini tambah umur, tambah bersyukur, tambah bersabar. Jangan dibagi-bagi 2. Kalau orang salah paham, supaya iman sempurna, dia memilih nama.
Dia namanya dirubah menjadi Siti Sobar. Mencari pasangan hidup yaitu Muhammad Syukur. Bersatu antara Muhammad Syukur dengan Siti Sobar, melahirkan anak laki-laki dan perempuan kembar. Yang laki-laki dinamakan Muhammad Taufik, yang perempuan dinamakan Siti Nur Hidayah. Itu cuma nama, yang penting bukan nama, yang penting isinya. Walau namanya Taufik, tapi kalau kerjaannya maksiat, tak ada gunanya. Namanya Hidayah, tapi kerjanya salah, maka tolong namanya dirubah. Kalau nama Hidayah perbuatannya tidak cocok dengan pekerjaan, tolong dirubah. Tolong dirubah. Kalau namanya Taufik, perbuatannya bukan baik, robah namanya menjadi Allah umpamanya. Abah disebut namanya Muhammad Zain. Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Muhammad seorang yang dipuji, Zain seseorang yang cantik. Aduh, menjaga supaya abah baik, supaya cantik. Aduh, berat sekali. Cantik suaranya, cantik seretan matanya, cantik cara menariknya, cantik lagunya, cantik hidungnya, cantik bibir seksinya, aduh, cantik senyuman mautnya, aduh, cantik akhlaknya, subhanallah. Sesuaikan nama dengan apa-apa perbuatan dan tingkah lakunya. Kalau orang diberi nama Anang Dahan, yang cocok dia di atas dahan terus. Ini namanya udah Siti Sobar. Tapi tiap-tiap malam harinya kerjanya adalah melulu pusang, bilangnya orang Banjar. Nama udah sabar, tapi kok tingkah lakunya enggak sabar. Ya, nama sudah Muhammad Zain, tapi dilihat seperti monyet, enggak cocok. Kumisnya jangpan, jenggotnya jangpan. Tahu nggak jangpan? Oh ya, udah tahu semua, panjang. Iya, nggak bagus. Kumis yang di atas, yang di bawah harus diperbaiki. Iya, kalau Muhammad Zain pakai kumis terlalu panjang, dibilang orang bukan Muhammad Zain, mungkin Usamah bin Laden. Iya. Jadi nama yang baik untuk melajari, mendidik kepada kita supaya menjadi orang baik. Aisyah, supaya kita mengikut bagaimana Siti Aisyah. Khadijah, mengikut bagaimana Khadijah. Paham? Ghazali, bagaimana Imam Ghazali. Samudra, bagaimana Imam Samudra bin alias Abdul Aziz.
Ini semua nama-nama ada artinya. Ada artinya. Aliyah artinya orang yang di atas. Oh. Jadi aliyah ini dia bingung juga gitu. Kalau dia punya istri, dia punya suami, dia mau di atas. Si aliyah di atas. Si amat dong di bawah. Aduh gimana ya? Muhammad Amin Badali, Ahmad Hafi Badali. Muhammad seorang yang dipuji, Amin seorang yang dipercayai, Badali generasi penerus. Ahmad orang yang memuji senantiasa, Hafi orang yang menolong senantiasa, Badali generasi penerus. Kalau ayahnya orang yang dipuji dan memuji, dipercaya dan suka membantu orang, maka diharapkan dua putranya akan meneruskan perjalanan ayah-ayahnya. Begitu. Anak-anakku semua. Kalau orang bernama Abdurrahman dan Abdurrahim, ini sudah menjadi ilmu dan menjadi tuntunan hidup dirinya, supaya dia selalu bersifat kasih dan sayang. Karena udah dia mempunyai nama Abdurrahman, Abdurrahim, atau Siti Rahmah, atau Rahimah. Jadi kalau Abdurrahman, Abdurrahim, Rahmah dan Rahimah, Masya Allah, luar biasa. Dingin sebagaimana angin dan air sifat akhlaknya. Di rumah tangga, kalau udah semua seperti air, seperti angin, seperti bumi, rumah tangga menjadi surga. Enggak ada di rumah tangga itu satu pun orang yang bersifat seperti merah yang panas. Apa itu? Api. Kita terjadi dari 4 unsur. Dari angin, daripada air, daripada bumi, daripada api. Oleh sebab itu kadang-kadang kita marah-marah karena sedang api yang keluar. Kadang-kadang kita tidak marah, gembira terus karena seakan-akan angin dan air. Kalau udah angin menempur-nempur, kemudian air kita siram di badan, aduh, kita senang, orang pun senang. Bumi, coba lihat bumi. Bumi kalau dirobek-robek orang, dipindah-pindah orang, diinjak-injak orang, dilobang-lobang orang, dijual orang beberapa kali, dia tidak ada mengeluarkan satu huruf menentang. Dia diam aja. Enggak ada menentang sama siapapun. Padahal semua tahi sapi di atas bumi, tahi manusia di atas bumi, ya, sepatu sandal menginjak-injak bumi, orang menanam pisang dan lainnya di bumi, enggak ada bumi. Keluh kesah enggak ada, sifat keluh kesah enggak ada, diam. Ini supaya berfungsi. Bumi yang ada di badan kita berfungsi sehingga kita itu seperti sifat bumi, enggak ada keluh kesah. Seperti sifat angin menyenangkan ke orang lain, seperti air diperlukan oleh orang lain.
Kalau api sewaktu-waktu kita keluarkan. Ya, mau masak perlu api, tapi jangan tanya. Jadi kadang-kadang perempuan atau laki itu kadang-kadang mempergunakan juga akan api, tapi sedikit dan waktu sangat perlu. Misalnya anak-anak kita disuruh sholat nggak mau, terpaksa apinya keluar di mata. Keluar apinya. Istri kadang-kadang tidak taat kepada suami, keluar api suami sedikit. Sedikit aja. Matanya yang begini, tapi burungnya begini. Jadi apinya di mata, angin dan airnya di tengah. Paham? Paham? Nah, kalau dilihat matanya takut sama laki. Kalau dilihat itunya sayang. Jadi diikut layak, dibuang nyaman. Begitulah orang-orang soleh dan solehah. Siapa yang kenal satu kali permulaannya malu-malu cingku. Udah 1 jam duduk timbul mahabbat leher. 2 jam meningkat mahabbatnya. 3 jam meningkat lagi. 4 jam meningkat lagi. Tambah lama dia kumpul, tambah meningkat mahabbah dan cintanya. Begitu Rasulullah SAW. Man ra'ahu badihatan haba. Orang yang pertama kali kenal sama Rasulullah semua takut dan gentar. Tapi udah 2 hari cinta, 3 hari cinta, 4 hari cinta. Anak-anakku semua, cerita masalah nikmat. Kita jangan ragu-ragu bahwa nikmat yang paling besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka balikannya, tidak ada musibah yang sangat besar selain daripada Rasulullah. Udah hilang, nggak ada lagi di tengah-tengah kita. Terusannya, barang siapa menganggap apalagi meyakinkan bahwa ada nikmat yang lebih besar dari Rasulullah, maka akan dicabut nikmat yang ada-ada ini dari dirinya. Barang siapa menganggap apalagi meyakinkan bahwa ada musibah dan bala yang lebih besar daripada wafatnya Rasulullah, maka dia akan diberikan su'ul khatimah, mati tidak bersama-sama iman. Musibah yang sangat besar udah lewat. Rasulullah nggak ada lagi di rumah kita, nggak ada lagi di musalla kita, nggak ada lagi di pasar, nggak ada lagi di kantor, nggak ada lagi di mana-mana. Udah beliau diambil Allah. Jadi kalau sudah musibah yang besar lewat, yang lainnya semua sing cili-cili ae tidak merubah akan hati kita. Ini orang kalau belum yakin bahwa musibah yang besar wafatnya Rasulullah, tatkala datang musibah, dia akan kehilangan kendala diri. Dia bisa menjadi majnun, menjadi gila. Dia akan menjadi stroke. Stroke namanya itu yang begini. Apa? Stres. Kalau dipotong nggak baik kan? Tiap malam nangis,
Kenapa? Kuda sudah nggak ada lagi. Ini orang yang hobinya kuda. Tunggangan nggak ada lagi. Tapi kalau orang udah ada ilmu bahwa Rasulullah musibah yang besar, yang lain tidak dianggap musibah lagi. Ya, ada dan tiadanya sami mawon podo. Sawa-sawa mali. Abah lewat sudah, Rasulullah udah lewat, nggak ada lagi. Kemudian Abah diuji. Mulai dalam perut sudah diuji, keluar perut dapat ujian lagi. Tahu nggak? Dalam perut Allahu Akbar. Kalau sekarang dilihat Abah udah mati dalam perut ibu, nggak ada gerak sama sekali. Udah diuji, sulit bernapas dalam perut ibu. Keluar dari perut ibu, rupanya terkejut melihat dunia. Enggak ada suara 5 jam. Udah timbul suara tangis Jepang yang menjemput Abah. Mau membunuh, lagi kecil baru keluar daripada Gunung Putra Bulu, udah mau disembelih oleh Jepang. Ada apa? Bayi mau disembelih oleh Jepang. Allah menurunkan akan kemuliaannya, maka si Jepang tadi masuk ke dalam jukung. Ujar orang Arab yang baru masuk ke Indonesia, yukun. Ada Arab masuk di Mertapura belajar bahasa Banjar. Yukun artinya jukung. Kada paham orang ngayuh jukung itu. Siapa ada kieu Arab ini aneh. Minta tolong lantun di Jamal sebarangan rumah. Hai Yaman, hai Yaman. Kada paham pulang Haji Jamal. Hai Yaman, yukun. Kada bingung semua. Maksudnya Haji Jamal kiawakan jukung. Hai Yaman, yukun. Kemudian masuk di dalam yukun. Si Jepang tadi ngaran kurang kada bisa bakayo, membuat di yukung berdiri. Allah Ta'ala menyatakan bahwa ada seseorang yang lahir pada malam ini, maka Jepang guguran semuanya lamas. Jadi Abah mulai lahir di perut ibu sudah berperang dengan si Jepang itu. Menang. Di mana lahir? Yaitu di kampung Tunggul Putih. Kalau Tunggul Irang memang badan Abah separuh hirang. Mulai di dada terus sampai ke burung hirang separuh. Itu menunjukkan adalah Tunggul Hirang. Siwah, ya orang tua-tua bahari. Siwah. Luar biasa. Kemudian hendak dibawa ke keraton atau ke pasayangan, maka Jepang hibak keadaan waninya. Habib Hasan Al-Idrus dikiau oleh Tuan Guru Haji Adu Haji Abdurrahman karena Tunggul Irang. Datang Habib Hasan ke sana. Habib Hasan ke sana itu pakai mobil, disuruh silin bawa motor dia. Motor Habib Hasan kada dilihat oleh Jepang. Suara mesinnya kada didengar oleh Jepang. Habib Hasannya kada dilihat oleh Jepang. Subhanallah. Tuhan memelihara akan hambanya. Sampai di depan rumah Haji Adu di Sebarang. Itu si mobil itu tadi ngarannya motor Jamdan. Menyubarang Habib Hasan kada melihat pulang Jepang lawan jukungnya, lawan Habib Hasannya, sampai menyebelah. Ujar Tunjadu bawakan cucuku ini nah ke pasayangan. Sekarang juga mau perpian. Ujar Habib Hasan doakan, berdoa Tunjadu.
Maka berbuatlah umah almarhum dan nini almarhumah ke dalam jukung. Sianang nang bangaran Kusairi lagi halus terbuat juga begitu. Maka Jepang kada melihat sampai di higa Jepang berjalan sana di apa ditumpahkan anu Jepang ditumpahkan batang baju itu kada melihat juga temuannya sampai masuk di motor terus di jalanan di bak Jepang lawan senjata. Kada melihat, kada mendengar juga sampai ke Pasayangan. Rumah di Pasayangan ada atasnya, atapnya tidak ada. Paham? Ada di sini tungkat-tungkat, tawingnya kada ada. Ada lantainya, papan jabok. Disitulah Kusairi dianggap. Hujan malam, guringnya berdiri di buncuk rumah. Sebab buncuk rumah yang 4 tidak ada kena air hujan. Coba, ini musibah terus. Kemudian sudah bisa berjalan kena penyakit kuning. Tiga-tiganya, 3 bersaudara. Muhammad Zaini, yang kedua Ahmad Ghazali, yang ketiga Siti Rahmah, yang awalnya namanya Siti Khadijah. Muhammad Zaini asal namanya Kusairi. Sakit tiga-tiganya, disuntik oleh menteri ketiga-tiganya. Pas jam 12, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal si Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali itu dari rambutnya sampai kakinya luar biasa, elok dan cantiknya. Rambutnya ikal mayang, hidungnya mancung, matanya galak, bibirnya tipis yang disebut seksi. Potongan muntungnya itu, mulutnya itu bulat. Masya Allah. Jarinya dari atas besar mengecil sampai ke kukunya, luar biasa. Orangnya poteh koneng bercampur merah-merah muda. Seperti ini yang disebut trofi. Luar biasa. Ringkasnya kita teringat Ghazali itu sebagaimana Rasulullah SAW bentuknya. Alifiyul afimiyul fam nuniyul hajim. Hidung seperti alif, bibir seperti mim, kaning seperti huruf nun. Alifiyul afimiyul fam nuniyul hajib. Rasulullah meninggal Ghazali. Almarhum Abdul Ghani di Jakarta mencari nafkah. Pada hari Jumat jam 10 datang Abdul Ghani dari Jakarta. Adapun Ahmad Ghazali jam 8 pagi sudah dikuburkan. Kusairi dengan Khadijah tetap terbaring karena sakit. Abdul Ghani datang. Orang banyak di rumah karena bakas kaluratan mati. Ya tuh. Maka Abdul Ghani menghadang-hadang kapan orang pulang semua. Akan menyerahkan oleh-oleh. Enggak ada yang pulang. Adat orang Bahari kalau kematian itu dikumpuli oleh keluarga 40 hari 40 malam. Supaya terhibur. Kan begitu adat kita di sini.
Kemudian udah Abdul Ghani ini berpikir, oh ini ada apa-apa di rumah. Udah ambil bungkusan, buka, di sana ada terdapat itu picik yang halus sama baju yang kecil, halus kecil sama celana yang kecil, kaos kaki dan sepatu yang kecil. Katanya Abdul Ghani, ini oleh-oleh untuk Ahmad Ghazali aja, untuk Qusairi dan Khadijah tak ada, karena tidak dapat uang di Jakarta. Yang ini pun bisa dibeli karena menjual celana yang dipakai. Satu di antara keluarga nggak ada yang menyebutkan Ghazali udah meninggal, takut semua. Akhirnya beliau tanya, Ghazali mana? Maka katanya, nenek, Ghazali udah meninggal, tadi jam 8 udah di sana. Ketawalah Abdul Ghani. Begitu. Emang orang yang sangat disayangi ayahnya, Allah lebih sayang lagi kepadanya. Itu kata-kata kampung kita ini, kalau banyak yang menyayangi, umur rajin handap. Jadi nang sedang-sedang aja. Kalau ikam ingin umur abah panjang, segala-galanya panjang, ikam jangan terlalu sayang lawan abah, sedang-sedang aja. Pun terlalu sayang benar, misalnya babinian sayang benar, mami kiki terus, ada kota guring apa? Apalagi kada mami kiki aja, yang model kisah ami teruskan. Kamu belum mendengar lagi kisah teruskan. Ini ada ami orang Arab sugih. Biasa orang Arab yang sugih itu kan kada pakai celana. Nah, pakai khuf artinya sarung. Tapi kada berselawar di dalam. Masuk di dalam bes atau ujakan akan bis. Jangan kan ada kisah bis itu ada. Uja orang Islam masuk ke dalam bis. Bismillah. Ujar Cina bukan bismillah. Ini bis. Bismillah kata orang Islam. Jadi ujar orang Cina bukan bismillah. Ini bis. Bis Damri. Bis Damri. Begitu masuk kami duduk di bis tadi. Pakaian hanya kurang suci. Datang copet. Jauh copet baik dari sini para kami adalah mencopet Intan Sidin. Masuk kami betate si copet kawan kami. Si copet ini mbak sudah jalan terus tadi kami mengantuk-ngantuk. Nah, kami ngantuk. Si copet ini iya juga sudah mengantuk. Sudah mengantuk. Lalu si copet masukkan tangannya ke kantong kami. Kada ada intan, masukkan ke dalam sini pulang. Kalau kantong di dalam, kada ada jua intan, manggahar ke batang pahami. Kalau intan bungkusannya diandak di dalam, salawar di dalam, sekali aminya kada bersalawar. Sampai tangan si copet ke burungnya ami. Tahu ke burung? Mbah kejagai ke burung ami. Ujar kami, awas, kalau kamu lepas, saya teriak maling. Berpikir si copet, kalau dilepas, kami berpuriak, pukuli orang apa? Jadi mengacak terus. Ujar kami, teruskan. Jadi judulnya teruskan. Napa ada pada di motor tu oli bahamburan. Olinya si Ami. Jadi judulnya teruskan.
Jadi kemungkinan boleh terdapat kawan teruskan. Mesti ketahuan. Nang kalumpat mengaji hari ini kada paham nang apa itu. Nang semalam itu kalau tunggu. Aduh, kalau umatnya ketawa-ketawa begini, Rasulullah senang ya. Coba kita kalau punya cucu, cucunya ketawa-ketawa, neneknya kan senang. Tapi kalau cucunya nangis, neneknya mungkin menangis juga. Terserah kita mau menyenangkan Rasulullah, mau menyedihkan Rasulullah. Letaknya kita aja. Sayyidina Ali karramallahu wajhah kalau berjalan lari dibilang sama Fatimah Zahra, Ali, kenapa kamu kalau jalan itu seperti lari-lari? Jawab oleh Ali, supaya Rasulullah gembira melihat menantunya sehat. Jalan seperti sehat, padahal sakit. Jadi ibu-ibu kalau ada punya suami jangan pura-pura sakit. Yang sakit pura-pura sehat juga supaya dapat ditunggu. Si laki itu juga habis mendulang 3 bulan kada dapat. Sudah datang ke rumah jangan, aduh uyuh banaga, jangan, dah, supaya ujung bini, ayo kita bunuh Yahudi. Orang kalau udah ngumpul yang halal diberi pahala membunuh 50 Yahudi. Ronde pertama. Udah pengajian begini pulang, seseorang yang mendengar pengajian pulang bilang sama istrinya, tadi ada pengajian, kalau kita kumpul satu kali ronde pertama pahalanya sama dengan membunuh 50 Yahudi. Kata istrinya, ayo kita bunuh 50. Habis ronde pertama kata istrinya 50 lagi dong, 50 jadi 100. Kata istrinya 50 lagi. Kata suaminya, kalau 50 lagi bukan Yahudi yang mati, ana yang mati. Kata istrinya, kalau ente yang mati, ana keberatan. Wassalam. Masya Allah, gembirakan hati Sayyidina Ali berpesan, rawihul qulub fa innaha idza uqrihat amiyah. Hibur hatimu, karena tanpa hiburan hati kamu itu picak alias buta. Kalau sudah mata hati buta, aduh, mata orang buta aja gini. Ada orang buta habis undangan malam pulang, mertuanya yang udah tua nggak pakai BH, membukakan pintu, begitu datang dia kacak, itu kacesnya tak dua-dua. Kata mertua, saya nak, jadi ujar nang mintuha, tiwas ujar nang minantu, tiwas apa? Tiwas bagalut, menang badaduaan bagalut datang di mana? Ngangka ini ngaran bagalut, mun baduaan kada bagalut, dasar cocok juga. Rupanya amalannya apabila naik ke rumah tang langsung menyetir mobil. Sebab picak ya kalau beliak tuh ini tuh aku. Nih supan ya bang. Jadi motor jangan kada berlampu. Harus ada lampunya. Nangka itu kita hidup tanpa ilmu, kasihan kita hidup. Sembahyang kada berilmu salah. Apalagi sudah tua kada berilmu rugi. Ada kejadian laki-laki tua kada berilmu berhubung sidin paling tua dan ketujuh datang ke masjid diangkat jadi imam. Jadi imam setuhan, tapi membaca Fatihah salah. Hendak diampihi, hendak diganti, kada hakun.
Sebab presiden nang tuha unda. Padahal salah membaca Fatihah. Silin baca Fatihah bagus saja panang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini lang salah tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Di sini salahnya bukan. Kalau memang minta tata. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai misalnya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Kan bagus. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Dah kata lah bagi subuh lah.